Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-akhyari wa sallama tasliman katsira. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna rahmah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ana imama wa li jami'il muslimin wal muslimati akhwana. Hadirin hadirat rahimani rahimakumullah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari yang mulia ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk sama-sama bisa beribadah, menjadikan prioritas hidup kita ini adalah untuk menjadi Abdullah, selalu berusaha untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Dan itu memang kebutuhan kita. Kebutuhan manusia itu adalah mengikuti perintah Allah, karena Allah sangat tahu apa yang kita butuhkan, apa yang membuat kita celaka, itu sangat tahu. Jadi berarti kita sangat bodoh ketika sudah diberikan petunjuk oleh yang menciptakan, yang mengatur, yang memberikan rezeki pada kita, ya, itu tidak diikuti itu petunjuknya, ya, malah dicampakkan begitu saja. Maka kita menjadi orang-orang nanti yang tersesat di dunia, ya. Maka kalau tersesat, maka solusinya adalah balik. Balik itu namanya taubat, ya. Balik ke jalan siratal mustaqim, ya. Balik lagi ke jalan yang para nabi, para siddiqin, para solehin, para suhada, ya. Balik lagi ke situ. Maka untuk balik itu kita harus belajar mana jalan-jalan itu, ya. Kita harus tahu jalan-jalannya para nabi, kita harus tahu para orang salih itu. Nah, insya Allah aktivitas seperti ini adalah jalan nabi, jalan para sahabat, jalan para ulama, ya, yaitu salah satunya i'tikaf sampai terbitnya matahari. Kemudian mencari ilmu itu juga salah satu jalan-jalan mereka semua. Tak ada hari tanpa ilmu mereka itu. Dan terbukti mereka, ya, para sahabat, apapun keadaannya sukses. Ada yang miskin, ada, tapi sukses. Jadi sukses dalam kemiskinan. Maksudnya sukses dalam kemiskinan adalah tetap menjalani hidup ibadahnya banyak, ya, tapi di akhiratnya salah alamat, ya. Jadi orang miskin di zaman Rasul ada nggak? Ya banyak. Makanya kriteria miskin, fakir itu tetap ada sampai sekarang, karena di zaman Nabi juga ada. Cuma permasalahannya jangan dijadikan alasan fakir, miskin, kaya itu untuk menjadikan kita jauh dari ibadah. Jadi nggak ada bedanya sahabat mah, endek miskin, endek kaya,
semua berdampingan, para panggih di masjid, para panggih di medan perang, para panggih di dalam jihad, papanggih gitu. Coba da ayeuna orang miskin jeung orang kaya papanggihna di mana? Dina pembagian sembako kali ya, atau bahkan lamun anu kaya na pelit mah geus moal papanggih jeung orang miskin. Jadi orang kaya papanggihna jeung saha? Jeung orang kaya deui. Orang miskin jeung orang miskin deui. Akhirnya naon? Anu beunghar ngobrolkeun ka beungharan jeung terus carana kumaha netep ka beungharan. Anu miskin ngobrolna jeung orang miskin terus kitu ngeluh. Jadi ripuh kabeh. Coba kalau orang kaya gabung dengan orang miskin. Salah satu untuk melembutkan hati orang kaya, kalau tahu rumusnya, orang kaya itu harusnya banyak bergaul dengan orang miskin. Jadi kita kalau di dalam hal kekayaan itu justru dianjurkan bergaul itu dengan yang di bawahnya ekonomi kita. Tapi kalau masalah ibadah dan ilmu, bergaullah dengan yang lebih dari kita. Kayak gitu, tong tibalik. Ya. Jadi kalau dalam masalah ibadah, gaulah dengan orang yang lebih banyak ibadahnya dari kita, ngameh kabawakeun. Kalau dalam masalah harta, kekayaan, naon, kali itu harus yang lebih rendah, kami bersyukur. Ya, gitu. Orang kan kalau di imah rasa-rasana paling ripuh hirup. Ketika gaul jeung miskin, ya, kayak gitu. Alhamdulillah kena teh, kayak gitu. Teu kuat kene teu bisa berubah kalau gitu loba ulin ke rumah sakit. Ya, tuh kanu galering terempok walaupun baleunghar tapi ngadaprak dina ruang ICU mah keur naon. Urang mah nu biasa wae sarehat. Henteu mempan kene ningali nu gering ka kuburan moal poe gitu mah. Amun keras hati kudu ka kuburan moal poe. Ya, ka kuburan. Ya, lihat orang tua sudah nggak ada, lihat tetangga sudah nggak ada, saudara-saudara udah nggak ada, orang kayak bakalan gitu. Insya Allah semangat deh kita hidup kayak gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka alhamdulillah ya kita juga harus benar-benar bersolawat kepada Nabi ya, karena berkat perjuangan Rasulullah kita sekarang ada di dalam keadaan iman, dalam keadaan takwa, dalam keadaan mencari ridho Allah. Jadi dalam kehidupan kita menjadi prioritas itu karena salah satunya jasa Nabi kita ya. Maka hari ini kita lanjutkan pelajaran tentang sholawat ya, bahwa sholawat itu adalah keperluan kita, sholawat itu kebutuhan kita. Jadi ingat, ada satu rumusnya, apapun yang Allah wajibkan, apapun yang Rasul wajibkan, itu berarti kebutuhan kita, bukan beban. Ya. Jadi coba sekarang ini aja di reset pemikirannya. Apapun yang wajib untuk kita lakukan, hukumnya wajib, itu sama dengan kebutuhan kita gitu. Ya. Karena kalau kita biasanya ngomong-ngomong kewajiban seolah-olah anu ngawajibkeun teh butuh kana eta. Dan seolah-olah anu diwajibkeunana urang teh jadi beban, kan gitu. Ya. Hubungan kewajiban itu kan begitu. Ya. Makanya banyak orang tuh yang enggan melaksanakan kewajiban tuh terasa berat karena dianggapnya beban. Model contoh ya, contoh ibu-ibu bapak-bapak, aya kan sarakola barudak, aya kewajiban iuran SPP, kan wajib dan ngaranna teh, kan kapalikiran itu teh beban, aduh bulan ieu mayar deui gitu, lamun teu nya era gitu, pokoknya mah jadi beban we, tidak pernah menganggap hese dan memang menganggap kebutuhan mah. Coba namun ibu mayar naon gitu ya, jadi dianggapnya kebutuhan kan hese eta mah memang. Atau menganggap utang piutang, bayar utang itu kan wajib kan, dan itu memang beban. Aduh kudu bayar deh, aduh kudu isuk setor deh,
gitu kan. Nah, tapi kalau untuk kewajiban yang secara hukum yang Allah tentukan, itu pasti kita yang butuh, bukan Allah yang butuh, bukan Nabi yang butuh, ya, tapi kita yang butuh. Maka kalau kita menganggapnya kebutuhan, insya Allah akan lebih mengusahakan dengan sekeras tenaga. Namanya juga butuh. Gening ari anu butuh mah, ya, anu butuh gening, anu butuh duit, eta init jam 2 subuh ge bisa. Saking ku butuh. Kan lamun ditanya anu karar itu, anu orang bakat kan ka mana bareka itu bakat teh misalnya bakat ku butuh, bakat ku butuh. Berani banting tulang dibanting-banting, ya kan, untuk kebutuhan. Dasar teu masalahnya jika nama ibu-ibu bapak-bapak titah hudang jam 1 diburuhan 10 juta dadaraek jika nama titah nungguan kuburan misalnya gawe nanti jam 1 peuting hari ini tuh ya kusabab naon nganggapna butuh lain beban walaupun capek ribu gitu. Nah ku Allah titah hudang dah jam 1 jam 2 teh karena merasa beban can harudang can bisa hudang menganggap nate Allah anu butuh ke orang gitu, orang tahajud teh padahal mah orang anu butuh, tapi karena belum diinstal eta pikiranana, qalbuna belum diinstal bahwa apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah sunnahkan itu adalah kebutuhan. Nah kalau bahasa kebutuhan kita kan ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier kan. Nah nu wajib teh ibarat nama kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Jadi lamun anu kebutuhan pokok dilanggar pasti bakalan rusak kita. Misalnya orang terdahar kan kebutuhan pokok tah, mun dina makanan mah pasti rusak kita. Ya. Nah orang misalnya teu salat pasti rusak karena itu kebutuhan pokok kita. Ya. Nah sholawat salah satunya adalah wajib kan, rukun di dalam sholat, maka berarti sholawat teh kebutuhan. Maka di luar sholat pun hayu usahakan sebanyak-banyaknya sholawat gitu ya, karena ini kebutuhan kita ya. Jadi kebutuhan kita sebagai manusia biasa anu loba dosa salah satunya yaitu butuh karena sholawat. Kemarin kita sudah bahas bahwa ketika satu orang membaca sholawat 1 kali saja, maka Allah akan memberikan 10 balasan, kemudian dihapus 10 kesalahan dan diangkat 10 derajat. Berarti kita kan butuh, kita teh butuh penghapusan dosa, kita teh butuh rahmat Allah, kita itu butuh diangkat derajat oleh Allah. Ketika orang-orang menghinakan kita, maka Allah saja yang mengangkatnya di sisi Allah. Maka jangan khawatir sebenarnya dihinakan orang ya. Dan jangankan kita yang benar-benar hina, Rasulullah, para solihin, para ulama yang benar-benar mulia saja itu banyak yang menghinakan. Ya apalagi kita nu beneran, mata ulah baper gitu lamun dihinakan orang. Ya. Kenapa? Karena Nabi saja yang benar-benar mulia itu dihinakan. Banyak yang menghinakan Nabi dari zaman Quraisy sampai hari ini. Kan banyak yang menghina Nabi ya sampai hari ini loh gitu. Padahal benar-benar mulia. Hari kita mah nu benar-benar hina. Ketika aya nu ngahina ngambek kita. Ya, ngambek kita. Maka kita harus belajar introspeksi diri ya. Jadi belajar sabar kalau dengan pemahaman begitu. Maka sekali lagi, sholawat adalah rukun dalam sholat, maka diartikan itu kebutuhan primer kita, kebutuhan yang wajib kita penuhi dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kalau orang nggak pernah sholawat dalam sehari saja kelewat, berarti tak pernah sholat. Karena sholat rukunna sholawat, salah satu rukunnya.
Nah, kita lanjutkan sholawatnya Nabi Ibrahim. Jadi maksudnya sholawat kepada Nabi Ibrahim ya. Kemarin teh sampai kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kemudian lanjutkan, apa kelanjutnya dari salat itu? Wabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wabarik ya. Apa artinya wabarik? Dan limpahkan berkah. Dan limpahkan berkah ya. Limpahkan berkah. Kesananya sama, ala atas ya sayyidina junjungan kami semua Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala dan atas ali keluarga dan pengikut ya sayyidina Muhammad ya junjungan kami semua yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbedaannya hanya di barik saja ya. Hanya di barik barokah ya. Jadi barik itu adalah berkah ya. Sebenarnya kan barokah itu dari awal juga ketika kita salam itu kan sudah doa, didoakan ya. Jadi bolak-balik di doa itu kan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada berkah juga di situ ya kan. Jadi salam ini terus diulang-ulang ya. Barokah salah satunya salam dan berkah. Nah, berkah itu artinya ziyadatul khair ya. Apa? Bertambahnya kebaikan dan berkah yang berkelanjutan gitu ya. Jadi kebaikannya itu yang bertambah dan berkelanjutan, itulah berkah. Kebaikan yang bertambah dan berkelanjutan. Jadi kalau didoakan misalnya kita rizki yang berkah, berarti berkah itu artinya rizki itu membawa terus nambah kebaikan dan berkelanjutan, bukan sapoeun, 2 poin, 3 poin. Itulah tanda berkah. Umur yang berkah maka makin hari makin tua, makin berumur dia akan makin baik, banyak ibadahnya dan terus menerus. Itulah berkah ya. Maka kita kalau ingin berdoa tentang keberkahan, salah satunya yaitulah ininya, prinsipnya. Tanda-tanda cek apapun yang kita punya, yang Allah kasih kepada kita, berkah atau tidaknya, itu ceknya. Apakah nambah-nambah kebaikan dengan hal ini dan berkelanjutan? Tidak, gitu. Ya, semuanya cek. Ya. Ada suami, apakah istrinya membawa keberkahan atau tidak? Cek aja keseharian. Apakah dengan punya istri ini istri ini, kita tuh nambah kebaikan dan berkelanjutan? Enggak. Berarti istrinya berkah. Begitu juga istri. Ini dengan adanya suami ini kita tambah kebaikan dan berkelanjutan? Tidak. Gitu. Adanya anak, dengan anak ini nambah-nambah kebaikan atau tidak? Kayak gitu. Kesehatan yang diberkahi atau tidak, yaitu ketika kita sehat setiap hari, apakah nambah kebaikan atau tidak dengan sehatnya ya. Kalau nambah keburukan berarti tanda tidak berkah. Nah, insya Allah orang-orang yang selalu berdoa Allahumma barik ya, atau wabarik ala sayyidina Muhammad ini, ketika rumusnya kan kemarin sholawat itu kan pasti dikabul. Kalau dikabul berarti balik ke kita ya, balik ke kitanya juga pasti.
Maka orang-orang ahli sholawat, ahli sholat, insya Allah hidupnya diberkahi. Ya, insya Allah diberkahi. Kenapa? Karena doanya dikabul, berkahnya. Jadi akan semakin banyak kebaikan. Kan dari modal sholat kita ini, hari ini saja kita rasakan. Kita kumpul begini di pagi hari, itu kan berkat sok sholat istiqomah. Da anu encan sholat mah rada berat atuh kita hudang terus diuk begini gitu, ya kan? Tapi berkat sholat dikabul keberkahan hidup, maka Allah kasih rezeki kita bisa duduk di sini. Dari sholat bisa jadi ahli dzikir, ya. Dengan ahli dzikir bisa jadi ahli Quran. Dengan ahli Quran bisa jadi ahli ilmu. Dengan ahli ilmu mungkin nanti jadi ahli amal, ya gitu. Jadi terus berkesinambungan itu kan namanya, atau terus menerus nyambung kan tadi berkah. Nah makanya kalau ingin diberkahi banyakinlah sholawat selain dalam sholat juga gitu. Kemudian selain kepada diri kita, maka alhamdulillah kita ini adalah orang-orang yang peduli terhadap keluarga, ya. Maka tidak dilupakan ahli, ya, keluarga kita, ya. Jadi keluarga kita juga terdoakan keberkahannya. Maka insya Allah anak-anak kita, istri kita, atau kalau istri suami kita, anak-anaknya, ibu bapaknya itu terus didoakan oleh kita. Kenapa? Karena kita mendoakan keluarga Nabi, maka kita pun sedang mendoakan keluarga sendiri. Ya, gitu. Maka tong pelit gitu. Maka disebut pelit kan orang anu tara sholawat itu. Ya, disebut pelit, ya. Namanya orang butuh tapi teu daek ngalakukeun, berarti emang pelit. Kan orang pelit gitu. Butuh tapi mau ngaluarkeun. Ya, butuh sesuatu tapi ngaluarkeun sesuatu berarti pelit, ya gitu. Padahal sholawat ini, ya, adalah kerjaan lisan, yang lisan kita sangat mudah insya Allah, ya. Tetapi karena kalau ilmunya kurang, imannya kurang, bersolawat itu tidak menarik. Karena sih sholawat kan gitu. Tapi kalau kita sudah paham bagaimana makna-makna yang terkandung di dalamnya, maka sholawat itu akan jadi kebutuhan. Maka kita akan lebih semangat untuk terus-menerus bersolawat kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi, ya. Nah itu Allah wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian keberkahan juga kita sambungkan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Apa kelanjutannya? Kama barakta ala. Ini kan sama rumusnya kayak yang awal kama, ya. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kama artinya seperti barokta engkau beri berkah. Barokta engkau beri berkah ala atas sayyidina junjungan kami semua Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, wa ala dan atas ali keluarga dan pengikut, ya, Sayyidina junjungan kami semua Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pengikut Nabi Ibrahim aja kita doakan, ya. Makanya kan nyambung, ya, dari kaum-kaum zaman dulu yang beriman pada nabi-nabi kita doakan, nyambung. Semua muslim, maka muslimin muslimat itu nyambung dari semenjak Nabi Adam sebenarnya, ya. Kan ayat al-ahya minhum wal amwat, yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Berarti dari semenjak Nabi Adam sampai hari ini yang muslim, mukmin, mukminat itu semua terdoakan oleh kita, ya. Maka itulah keuntungan seorang mukmin dan muslim.
kita nanti meninggal didoakan seluruh muslim seluruh dunia ya gitu. Makanya maut teh ulah ke akhir-akhir zaman teh ya bisa geus eueun ngadoakeun gitu. Ningain ayeuna saria hah? Nah disebut siap henteu ari maut teh kan gitunya, hari paneurimu kabayang paneuri mah eueun ngubur ya kan gitu. Da keung oge sorangan di dunia sareueuh gitu. Tapi mun ayeuna arang mung oge cenah mah can siap bekal ari teh tah neangan bekal malales jadi gitu sifat kita ya. Lamun titah ayeuna cenah mah can aya bekal cenah aduh kurang keneh loba keneh dosa ada istighfar jarang beramal malas gitu kan ada titah maut mung gitu. Ini penyakit kita, maka kita harus semangat ya karena kapanpun insya Allah kematian ini kan dinana dongge maut teh ngadodoho gitu datangna teu mere nyaho moal mere nyaho sugan isuknya maut gitu kayak gitu ya. Nah makanya kita harus siap-siap ya. Kemudian apa tadi kama barak ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ujungnya kita tutup dengan innaka hamidum majid. Apa innaka itu? Nah innaka itu berarti gabungan dari pertama inna dan ka. Inna itu apa kemarin sesungguhnya, ka itu berarti ke Allah engkau, berarti sesungguhnya engkau innaka itu. Kemudian hamidun itu sama dengan alhamdu ya, suku akar katanya kan sama hamim dan hamidun maha terpuji sama artinya. Kemudian majidun maha mulia ya, majidun maha mulia. Makanya kan ada nama kita Hamid, Majid. Nah itu tuh jangan dipakai itunya aja, ini bahayanya di kita nih ya, karena ini tuh kan sifat Allah. Sifat Allah tuh nggak boleh dipakai nama kita secara utuh, makanya harus ada di awalnya itu Abdul ya, Abdul itu wajib. Tapi di kita kadang-kadang anu dipanggil nanti sifat Allah nah, padahal mah huruf kudu nama Abdul nah. Kan Abdul Majid, Abdul Hamid, berarti artinya kita itu abdinya yang maha terpuji, abdinya yang maha mulia. Kalau mau pakai yang terpuji tapi temake Abdul, ya namanya seperti Nabi kita Muhammad gitu. Ulah Hamid kan sama sebenarnya akar katanya, tapi Hamid itu sifat Allah. Tapi di kita kan, Pak Hamid, itu teh Pak yang maha terpuji, sifat Allah tuh. Karena kita kan rata-rata nyaringkat nama, maka hati-hati ngasih nama anak kita, tong kajebakun gitu, ya. Jadi jangan pakai sifat Allah, anu ente di awalan ku Abdu, ya. Kan sama dengan Abdullah. Coba dipanggilna Allah. Abdul Aziz dipanggilna Aziz, Abdul Karim dipanggilna Karim, sarua jeung Abdullah dipanggilna Allah. Tapi orang teu nyaladar ya. Hati-hati tah lamun aya orang anu namanya sifat Allah, kita panggilna nu lain we. Bisa saja, saya yakin kalau dia benar memberikan nama pasti di awalnya ada Abdul. Abdul, ya Abdu, ya. Artinya abid
Ya gitu ya. Jadi jangan sampai dipakai itu sifat Allah ya untuk maksudnya sifat Allahnya saja gitu. Kan maksud nama baik itu Abdullah berarti abdinya Allah, Abdul Karim berarti abdinya yang maha karim, ya kan? Abdul Hakim berarti abdinya yang maha bijaksana. Jadi dipanggil Hakim, Hakim. Ayat Hakim kan? Nah, udaksa Hakim dah. Nah, ulah dipanggil Hakim unggul. Karena itu sifat Allah. Ya. Gitu. Karena sifat Allah, ya. Jadi harus hati-hati, ya. Termasuk di sini adalah Hamidun Majidun, ya. Hamid dan Majid. Kan kayaknya udah biasa juga di kita banyak nama Majid sama Hamid ya. Gitu kan. Dan insya Allah pasti ada Abdulnya di awalnya gitu. Ya. Abdulnya pasti ada. Karena ini sifat Allah, ya. Jadi sifat Allah tidak boleh dipakai oleh makhluk, ya. Gitu. Kalaupun dipakai nama, ya awalnya pasti ada jadi apanya kita gitu kan. Jangan langsung dipanggil gitu ya. Abdurrahim jadi Rahim, Abdurrahman jadi Rahman. Nges Rahman teh di Sunda mah jadi Oman. Iya enggak? Abdurrahim halus ngaranna teh, Abdurrahim jadi Oim. Itu senama Oim. Sama Oim. Di urang mah gitu dah. Ya, gitu. Aya ngaran Nabi geuning Nabi Yusuf jadi Ucup. Padahal maksudnya Nabi Yusuf. Jadi Ucup kayak gitu kan. Di urang mah gitu. Jadi namanya jadi nama lokal gitu. Dan cigana teh tapi duka tanya asli nama duka bener tuh Ucup teh tina Yusuf gitu ya. Bisa jadi isinya rada mirip. Tadi Sunda Ucup namun Asep kan beda atau mah aya tina Sunda asli namanya gitu ya. Nah itu dengan ada pelajaran sifat Allah ya. Jadi jangan sembarangan menggunakan sifat Allah untuk menyifati manusia atau jadi nama makhluk ya. Hati-hati. Karena itu hanya milik Allah ya. Jadi milik Allah, haknya Allah ya. Jadi nggak boleh dipakai sembarangan, tetapi itu justru dipakai panggilan kita terhadap Allah ya. Makanya ada Asmaul Husna ya. Asmaul Husna ada 99 ya. Jadi 100 dengan lafaz Allahnya. Dan itu adalah panggilan yang mulia yang bisa kita pakai untuk berdoa. Jadi Asmaul Husna itu disebutin aja dah doa gitu. Jadi ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, udah gitu aja itu tuh doa ya. Maka salah satu yang manfaat dari asma Allah itu adalah kalau dia nyebutin nama Asmaul Husna, salah satu fungsinya atau fadilahnya adalah dia akan dibebaskan dari siksa kubur. Jadi dawam kita jarang ya kewe kali-kali nu kudu aya ta Asmaul Husna dinadongkeun gitu ya gitu. Biasa nama dina Quran sok araraya ada Asmaul Husna teh setidaknya pernahlah dibaca beberapa kali, apalagi kalau dihafal bagus ya. Biasanya ada di Quran ya. Nah itulah Hamidun, maha terpuji, maha mulia. Jadi Allah itu yang terpuji, tidak ada lagi yang mempunyai pujian kecuali Allah, tidak ada yang mempunyai kemuliaan kecuali Allah. Ini kan pernyataan yang sangat harus kita amalkan juga keseharian. Makanya diawali dengan innaka, sesungguhnya hanya engkaulah yang maha terpuji dan hanya engkaulah yang maha
mulia. Maka kita memuliakan makhluk juga harus karena Allah. Allah menyuruh kita memuliakan orang berilmu, yang muliakan. Kita menyuruh, Allah menyuruh kita muliakan orang yang lebih tua, yang muliakan. Tapi sebatas itu, sebatas kemuliaan umur, sebatas kemuliaan ilmu, tidak berlebihan, sebatas kemuliaan orang tua, ya. Jadi batasan-batasannya kan ada gitu ya. Memuliakannya beda dengan mulia Allah yang tidak terbatas, kayak gitu. Memuliakan siapa lagi kalau tidak ada dalil yang untuk memuliakan orang, ya. Kayak pejabat tuh nggak ada dalil, kecuali pejabat soleh, kesolehannya kita hormati. Kalau takwa, ketakwaannya. Kalau berilmu, keilmuannya. Kalau jabatan nama dah, ya. Jabat pemimpin di ini, ya iya, pemimpin itu ya karena ilmunya. Karena gini, yang namanya di dalam Islam kan pemimpin itu harus kita ikutin tuh. Dan di dalam Islam kriteriana anu pemimpin teh wajib anu faqih. Faqih itu loba ilmuna. Berarti memang pemimpin, kalau dalam Islam begini, pemimpin teh udah sama dengan orang berilmu dan bertakwa. Di orang kenyataannya kan pemimpin teu kitu. Jadi makanya dalil taat kaulil amri teh can nyambung di orang mah. Da menjadi pemimpinah itu sama dengan ilmu jeung akhlakna jeung takwana gitu. Padahal di dalam Islam kuduna anu diangkat jadi pemimpin teh anu harus paling boga ilmu, anu harus paling takwa. Nu paling, ya, gitu. Bahkan di zaman Rasulullah pernah ketika Abu Bakar ada, ya, kemudian Umar ada, Rasulullah pernah mengizinkan Umar bin Khattab kerja jadi imam. Padahal sama-sama berilmu dan sama-sama mulia kan. Tapi ketika masih kene aya anu paling dari situ, Abu Bakar, itu Abu Bakar. Itu saking ketatnya kepemimpinan sholat, kepemimpinan umat, gitu kan. Urutannya itu jelas, walaupun sama-sama. Maka di situ mah wajib tuh taatnya kalau ada pemimpin yang begitu. Kalau dipilih secara kriterianya ilmu dan ketakwaan. Di orang kan berdasarkan berdasarkan serangan pajar biasanya mah. Ngaya duitan dicolok, ente usir setan gitu. Ini orang mah beda, maka taatnya juga asa teu pararuguh gitu. Jadi mun make dalil ke kondisi ayeuna, ya, make dalil taat ka ulil amri teh rada-rada teu nyambung. Sama kayak contohnya gini aja, konkret ini mah. Contohnya taat ka imam dina salat. Kan kriteria imam sama pimpinan itu sama. Taat ka imam dalam salat di dalam Islam saking indahnya adalah lamun imam teu boga ilmu wajib diikuti tuh. Bahkan wajib muparokoh gitu. Wajib misah. Imam teh geus puguh salat duhur teh 4. Ieu 2 rakaat ya salam. Kira-kira orang taat tong. Itu berarti teu boga ilmu. Tapi lain poho cek manehna we cenah. Pokona mah ayeuna duhur teh 2 we nya cenah. Nah gitu. Padahal keur teu safar, keur teu nanaon. Mun keur safar mah rada leuheung meureun eta jamak qosor meureun gitu. Tapi misalnya dina salat teh salah secara ilmu, ya. Kan itu bahkan wajib tidak diikuti. Sama. Ya, sama di dalam kondisi kepemimpinan secara umum, lamun ieu orang salah, kebijakannya salah, jangan ikutin. Ya gitu. Jadi syarat dan ketentuan berlaku ngikutin ulil amri teh. Kan kalau Allah dan Rasulullah pasti benar kan. Tapi kalau ulil amri hari ini nggak pasti benar. Maka harus dibedakan gitu antara Allah dan Rasulnya. Walaupun di situnya disandingkan, ya, tetapi harus dibedakan kriteria ketaatannya. Kalau Allah dan Rasulullah kan pasti benar, wajib diikuti tanpa berasumsi.
Tapi kalau ke pemimpin manusia, pemimpin kita keseharian, mau imam sholat, mau kepemimpinan pemerintahan, itu cek dulu, ini benar nggak secara Allah dan Rasulnya. Kalau enggak, ya bukan wajib taat, atau wajib tidak taat justru. Makanya aneh kalau kita tahu salah tapi diikutin. Udah tahu imam teh salah, lain diingatkan, malah dituturkan. Wasna sholat ayeuna mah rukuna teh 3 kali cenah. 3 kali we terus ruku Allah, sami Allah Allah diikutin eta. Padahal anu ruku kudu 3 kali, aya oge 2 kali sholat gerhana. Ya kan? Eta ge jarang sholat gerhana. Jadi namun apal eta salah ulah diikutin. Ya, mun imam salah ulah diikutin. Wajib kita ngingetin. Maka kewajiban kan ngingetin itu seperti itu. Tapi hari ini orang anu ngingetin imam, ya, orang anu ngingetin imam banyak yang dibenci. Betul nggak? Tapi anu ngikutin walaupun salah rasa benar. Kan orang nu ngeritik ayeuna nu ngeritik pemimpin, lolobana dibenci atau disayangi gitu. Padahal kira-kira bener anu ngeritik pas salah atau nu ngikutin, coba pakai akal sehat, cekor ki gerung gitu. Namun imam tadi sholatna salah, anu bener orang anu ngikutin atau orang anu ngabejaan kemudian muntu benang di bejaan mufarokoh, bener nu mana? Tapi ieu anu mufarokoh disalahkeun, malah dipenjara ayeuna mah. Anu nyebutkeun subhanallah gitu, anu nyebutkeun subhanallah dina salat malah dipenjara ayeuna mah. Betul nggak? Cek makmum teh, hei Pak, ka imam teh eta salah. Ulah dolim ke rakyat, di penjara ayeuna mah. Kayak di dieu subhanallah, subhanallah, cek imam teh naon kamu teh? Penjara padahal salah imam mah. Kebayang ya bagaimana hari ini kebenaran itu memang sulit gitu ya. Nah model gitu kebenaran dan ini zaman sekarang itu. Jadi nyebutkan makanya jalarang we nama anu nyawad sholat. Contoh, kalau bapak ibu mungkin ngebenerin orang dalam ruku, dalam rokaat, salah rokaat mah geus biasanya subhanallah ya. Tapi pernah tuh aya anu ngebenerkeun Fatihah. Kan hese benerkeun. Padahal itu rukun, dan kalau salah menjadi batal. Nah makanya caranya apa? Cara nate lamun geus teu beunang di bejaan jeung teu sadar, ya memang mufaraqah ilmuna. Ulang iluan. Gitu. Dalam di bejaan hese sok coba. Misalnya Maliki Yaumiddin, mana malah pendek Maliki Yaumiddin, orang di kudu nama sebenarnya Maliki Yaum, kita bisa anu di tukang eta. Tapi pasti kasinggung di penjara kan teh. Anu mekeun Maliki Yaumiddin di tukang di penjara gerak. Istilahnya di penjara sok geranya. Atau ngabenerkeun surat anu salah di penjara, disangkana ngahina, disangkana menghina kan, kayak di Indonesia nyaah ke pemimpin itu nggak disangkana menghina maka dipenjara. Nah itulah ininya ya, filosofi kepemimpinan, saling mengingatkan di dalam kebaikan, di dalam keseharian kita. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah berarti secara hukum bacaan sholawat itu sampai situ ya, sampai situ sholawat yang sunnah dan sempurna. Jadi sempurnakan sholawat kita sampai
innaka Hamidum Majid ya. Coba kita murojaah dari awal ya. Dari at-tahiyatul ya. Dari tahiyat supaya ini ya. Bismillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, sebenarnya versinya tuh ada beberapa ya. Ada yang make fil alamina innaka Hamidum Majid. Fil alamina innaka Hamidum Majid, silahkan boleh dipakai juga. Bahkan di awal juga sebenarnya Hamidum Majid itu ada dipakainya 2 kali. Jadi setelah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim innaka Hamidum Majid, kemudian di ujung Hamidum Majid lagi. Jadi ada yang versinya itu 2 innaka Hamidum Majid itu. Yang sebelum kama shallaita ala ya. Jadi yang sebelum wabarik ala itu ada innaka Hamidum Majid lagi. Jadi 2 atau di tengah-tengah ya. Nah, ada yang pakai itu silahkan ya, silahkan dipakai. Versinya banyak sebenarnya gitu kan. Nah, itu sholawat ya. Setelah sholawat di ujung insyaallah besok kita bahas tentang doa. Ada doa yang tidak Nabi lewatkan di dalam setiap sholat, yaitu doa perlindungan. Nah, nanti kita besok bahas. Jadi tapi para ulama tidak sampai mewajibkan, padahal di hadisnya Nabi tidak pernah melewatkan itu, tidak pernah melewatkan doa itu di dalam setiap sholat seumur hidupnya ya. Makanya dipakainya jadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan ya gitu. Tapi tidak mewajibkan itu ya gitu. Tapi berarti kalau Nabi membacanya tiap sholat, tiap hari seumur hidupnya, berarti ini sangat penting ya. Salah satunya doa perlindungan karena Dajjal ya, karena Dajjal memang ada. Oke. Jadi makanya kita harus lebih-lebih kita memang yang harus punya perlindungan ke Dajjal nih. Nabi aja yang udah selamat dari fitnah Dajjal doa baheula, apalagi kita ya, yang bener deket kita mah ya. Dajjal teh bakalan aya bisa jadi di zaman kita ya. Kita lanjutkan surat Ar-Rahman ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتتقرب إلى الله إنه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن
فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن
قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان وبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل فالنهار واجعله لنا
hujjatain ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.